Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa durati wa jamin syanda sallallahu alaihi wasallam muqarrabin. Husanna malaikatul jibril mikail surafil sunan nabi atami wa nabi ibrahim nabi. Husanna billahi dirbal ya bin makan. Husanna mu'allif hadzal kitab Said Abdul Wahab Syaroni. Semoga Allah sunnah husnul Husanna aba'ana umatina jatina wa syamali masyayikhina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 17 alinea kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan njogo sapa sira aidon min akli ghairil halali, saking makan yang tidak halal. Kemarin kita diajarkan salah satu hal yang harus kita lakukan, harus kita perhatikan untuk mendekatkan diri pada Allah adalah jangan sampai marilah kita berusaha untuk tidak menyakiti makhluk, baik secara fisik maupun non fisik. Nah, sekarang menjaga makanan yang tidak halal. Pastikan makanan kita halal. Kalau nanti sudah menikah, nggak usah nunggu menikah ya. Nggak usah nunggunya. Mulai sekarang, marilah kita berusaha memastikan makanan yang kita makan itu halal. Jangan sampai ada yang nggak halal. Apalagi kalau sudah menikah, sudah jadi istri, jadi suami, punya keluarga, pastikan makanan yang kita berikan pada anak istri kita, pada suami kita, itu halal. Fa inna akla ghairul halali, krono makan makanan yang tidak halal, iku yuksi, bisa membuat keras al-qalba ing hati, wa yudlimuhu, lan membuat gelap hati. Makanan yang tidak halal itu membuat hati menjadi gelap. Lebih dari itu, hati menjadi keras. Karena itu kemudian selanjutnya bahkan wayuh jibuhu, dan membuat menghijab hu ing ati anduhuli hadratillahi ta'ala, untuk masuk pada hadrat ilahi. Makanan yang tidak halal membuat hati kita gelap, hati kita keras. Nah, itu salah satu yang kemudian membuat kita tidak bisa naik di hadrat ilahi. Walaupun ibadah kita banyak, poso, malam, tahajud, akhirnya spiritualitas kita nggak naik. Tahajud ya tahajud, maca Quran ya maca Quran, wiridan ya wiridan, tetapi kemudian tidak punya kualitas. Kenapa? Karena makanan kita yang tidak halal. Wayuhliku atau wayahluku, dan merusakkan atau membatalkan as-sawaba ing pahala. Kala ngendika sapa Abu Hanifah rahimallahu taala, lau anna abdan, lamun ana sak temene seseorang iku ibadah sapa abdan Allah yang Allah taala hatta soro, sehingga jadi sapa abdan mislah hadis sariyati, seperti tonggak. Kata Abu Hanifah, kenal Abu Hanifah ya? Imam Abu Hanifah itu mazhab Hanafi. Seorang Abu Hanifah itu selama ini sering dianggap tokoh mazhab yang sangat rasional, gitu kan? Kalau kita belajar, jadi ada yang tokoh mazhab rasional itu Abu Hanifah, yang sangat ahli hadis itu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, sing tengah-tengah itu Imam Syafi'i. Padahal kalau kita belajar ini, Abu Hanifah itu justru sangat sufistik, bukan hanya rasional, tapi sangat sufistik. Di dalam Mizanul Kubro itu bahkan diriwayatkan Abu Hanifah itu kalau kita wudu itu airnya kurang dari 2 kolah, maka kalau Imam Syafi'i mengatakan tohir ghairu mutahhir. Masih ingat? Suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kita wudu, bekas air wudu kita itu masih suci, tapi tidak bisa dipakai untuk wudu lagi. Nah, tapi kalau Abu Hanifah mengatakan
air bekas wudhu itu najis. Kenapa najis? Karena bagi Abu Hanifah, ketika kita wudhu, itu dosa-dosa kita, dosa mata, dosa muka, dosa telinga, dosa tangan semua, itu luruh bersama dengan air wudhu. Karena itu air wudhu itu menjadi sangat kotor. Karena itulah kemudian bukan hanya tohir, ghairu mutahhir, tapi menjadi najis. Abu Hanifah itu kalau dalam Mizan diriwayatkan beliau bukan orang yang rasional, tapi orang yang sangat sofistik. Beliau sangat mukasafah, sehingga diriwayatkan kalau misalnya kita wudhu, kemudian bekas air wudhu kita itu diadai, kemudian ditunjukkan ke Abu Hanifah, maka Abu Hanifah itu tahu dosa apa yang kita lakukan sebelum wudhu. Karena dosa itu akan luruh bersama dengan ini. Itu menunjukkan betapa Abu Hanifah itu bukan orang yang rasionalis murni, tetapi orang yang sangat sofistik. Nah, dalam konteks ini Abu Hanifah ngajarkan kita tentang sufi. Kata Abu Hanifah, andaikan seseorang itu ibadah luar biasa, saking luar biasa sampai jadi kaku koyok tiang syariah, ngadeke suwe sampai kaku koyok cagak, koyok tiang, tetapi sumaan nahu, kemudian saat temene seseorang itu lam yadri, tidak peduli sapa man maing barang yadhulu kang masuk jauh fahu ana ing perutnya seseorang ahalalun au haramun, apakah itu dia halal atau haram, maka matuk balu, maka tidak akan diterima apa ibadah minu saking man. Abu Hanifah segitunya. Kata Abu Hanifah, kalau seseorang itu ibadah luar biasa, sholat malam, poso, macam-macam, tapi dia tidak peduli makanannya, apakah halal atau tidak, maka semua ibadahnya itu tidak bernilai. Semua ibadahnya akan tertolak. Itu artinya kita diajarkan yang hati-hati dengan makanan. Yang mengucapkan ini bukan orang yang ahli sufi selama ini dikenal, tapi justru Abu Hanifah yang sangat dikenal rasional. Itu Abu Hanifah. Artinya kita diajarkan, marilah kita perhatikan makanan kita. Jangan sampai makanan kita nggak halal. Wa qala ngendika sapa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham, saya kira Anda ingat, rahimallahu taala. Kata Ibrahim begini, "Adbi, perbaikono mat'amaka ing makananmu. Jogo makananmu." Dalam bahasa kita, pastikan makanan kita halal. Kalau sudah begitu, wa ma alaika, lan tidak ono kalaing kata yang sira ba'da dzalika, setelah itu ala tasuma, ento puasa sapa sira nahara waktu siang, wala takuma, dan tidak perlu bangun alaila waktu malam, yakni naflan. Kata Ibrahim bin Adham, pastikan makanan kita halal. Maka kalau makanan kita sudah pasti halal, maka sesungguhnya kita andaikan malam gak tahajud, siang gak poso, gak popo, gak masalah, itu sudah cukup dengan makanan itu. Jadi andaikan makanan kita sudah dipastikan halal, andaikan malam gak tahajud, siang gak puasa, itu tidak masalah. Artinya hati kita tetap terjaga dengan baik. Apalagi kalau malamnya gelem bangun, bukan ke kamar mandi. Malam bangun kamar mandi 2 kali, tahajud, lah itu yang belum. Puasalah, kalau santri itu biasanya rajin puasa. Senin Kemis paling enggak. Jangan sampai puasanya akhir bulan. karena sanggune enggak teko-teko. Jadi ini bukan berarti kita nggak perlu puasa dan nggak perlu tahajud, bukan. Tetapi ini menunjukkan betapa pentingnya makanan halal. Pastikan makanan kita halal. Apalagi kalau nanti Anda punya anak, anak kita yang paling berpengaruh adalah makanan yang kita masukkan. Kita tidak bisa berharap anak kita baik kalau sudah makanannya nggak halal. Kalau nanti Anda jadi ibu, pastikan makanan yang kita berikan pada anak-anak kita itu halal. Pastikan suami kita kerjanya itu bener. Gak kok, wow, yang penting kan kerjanya sembuh, gak ngerti lah. Mbak, sampean bojone sampean kerja apa toh? Duka, gak tau ning omah wae. Yang penting kan hasilnya jelas.
Enggak benar, itu enggak benar. Anda jadi istri pastikan, kan kita harus tahu suami kita itu kerja apa toh. Enak dulu ada teman di Jogja, ayahnya di rumah ya, anaknya ditakoni, ayahmu kerja apa? Enggak tahu, dia mendino di rumah, kerjanya online. Saya kan nggak tahu, tapi Anda kan, kita sebagai istri, jangan sampai kita nggak tahu kerja suami kita. Pastikan kerja suami kita itu kerja apa, sehingga kita tahu, oh suami kita halal. Nah, kemudian istrinya support dengan sholat duha. Sholat duha, ya Allah, moga-moga suami saya lancar. Ya bolehlah. Itu makanan halal. Wa qala lan ngendika sapa Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah taala, ma manaa, tidak akan mencegah al-qauma ing kaum minal wusuli saking sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ilal istidlal, kecuali nyari alasan bighairi dalilin, lan tanpa dalil. Kata Abu Bakar Tirmidzi, sesuatu yang membuat kita itu sulit untuk wusul sampai kepada Allah ada beberapa. Satu, kakean alasan. Dijak ngene, ayo darusan. Saya ngantuk, saya lara weteng, saya ngopo ae. Nah, katanya sesuatu yang membuat orang itu tidak mudah untuk sampai kepada Allah adalah al-istidlal bi ghairi dalil, kakean alasan. Kan gampang. Kan lah yang santri enggak lah. Ayo darusan. Oh siap. Siap berangkat apa siap kabur. Nah, itu satu, kakean alasan. Yang kedua, warraqdu, lan lari fitoriki ing dalam dalan ala hadis sahwati, mengikuti sahwat. Yang kedua, kita menuruti ajakan nafsu sahwat, apapun keinginannya dituruti. Nah, kebiasaan menuruti keinginan nafsu sahwat itu akan membuat kita tercegah untuk wusul pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kakean alasan. Dua, menuruti sahwat. Yang ketiga, wa aklul harami, lan makan haram, wa subuhati, lan subahat. Ada 4, ada 3. Makanan yang tidak halal, menuruti sahwat, dan kakean alasan. Bulet, so enek pokoknya. Dinteni sampai setengah jam itu metu-metu kok kamar. Nah. Wa qala lan ndika sapa al Imam Sahal rahimahullah taala, man sapane wong lam yakun, yang tidak ada, lan yang ora ono apa mat amuhu, makanane man iku min halalin, dari perkara halal. Kata Sahal Atustari, siapa yang makanannya tidak halal, lam yaksif, maka tidak akan bisa mukasafah, tidak akan terbuka, an qalbihi, saking hatine man apa hijabun hijab. Siapa yang makanannya tidak halal, maka yakinlah tutup hati seseorang, hati kita itu tidak akan terbuka, sehingga kemudian kita tidak bisa mukasafah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu ibadah pol ibadah, malam nggak pernah tidur, siang mesti puasa, tapi kalau makanannya tidak halal, yakinlah ibadah itu tidak akan punya dampak positif yang banyak. Wa tasaroat, dan akan mempercepat, akan cepat ilahi maring man apa al-ukubatu, siksaan. Justru kemudian dengan makanan tidak halal itulah kemudian siksa Allah akan lebih cepat turun. Siksa itu bisa macam-macam, bisa sakit, bisa lain keluarganya ruwet, semacam-macam lah, yang kemudian membuat kita nggak nyaman. Wala tangfa'uhu, dan tidak manfaatihu ingman apa sholatuhu, sholatnya. Karena itu kan kenapa banyak orang kemudian sholat rajin, tapi kemudian tidak bisa tanda anil fahsya wal munkar. Mungkin salah satu hal, akan banyak alasannya, nanti akan kita lihat banyak. Tetapi salah satunya yang harus diperhatikan adalah makanan. Ustaz, saya kalau sholat gak bisa khusyuk ya. Salah satunya ini, makanan. Kemarin salah satunya istighfar kurang.
Singkat tuh awal itu Allahu Akbar, kelingan masake gosong, kuncine ilang. Nah, kalau sholat kok cik seneng lamunan-lamunan itu muncul, yang pertemuan-pertemuan awal, itu indikator istighfarnya kurang mantap. Nah, kalau di sini bukan hanya ngelamun, sholatnya mungkin nggak ngelamun, tetapi tidak memberikan kontribusi positif. Jadi tidak bisa tahan dari fahsya wa munkar. Salah satunya mungkin makanannya yang tidak atau kurang terjaga. Sehingga wala tangfa'uhu sholatuhu, sholatnya tidak manfaat. Wala siyamuhu, lan puasanya juga tidak memberikan manfaat. Wala sodakotuhu, lan sodakohnya juga tidak manfaat. Karena itu jaga makanan. Nah, pastikanlah kita berusaha untuk memastikan makanan kita itu halal. Waqala lan ngendika sapa Imam Sufyan As-Tsauri radhiyallahu an. Alaikum netepone ngatasé sira bi aklil halali, dengan makanan halal. Maksudnya pastikan makananmu halal. Wa iyyakum lan jaga sapa sira wa akal haram ing makanan haram. Pastikan makanan kita halal. Jangan sampai ada makanan haram. Pengalamannya Imam Sufyan As-Tsauri begini, fa inni mongko sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku wa ana halita ingsun iku akala makan al halala ing halal, akra'u maca sapa ingsun al ayata ing ayat, fayaf tahu mongko menjadi terbuka li kepadaku apa sabuna baban 70 macem minal ilmi saking ilmu. Kata Sufyan As-Tsauri, saya biasa makan halal. Maka ketika saya membiasakan makan halal, begitu saya maca Quran, itu langsung terbuka pengetahuan. Jadi like maca kitab itu langsung ide-ide itu muncul. Kita maca buku enggak ide ini gak muncul belas. Alasannya bisa macam-macam. Tapi salah satu hal, jaga makanan kita. Kata Sufyan, kalau makanan kita halal, maka ide-ide itu akan luar biasa, karena ide itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan masuk kepada kita dengan sangat mudah karena hati kita bersih. Karena makanan kita halal. Sebaliknya, falama akaltu, nalikane makan sapa ingsun minto amiman saking makanane wong layatawaroa yang tidak wirai sirtu, maka kemudian ana sapa ingsun iku akra'u membaca ayatan ing ayat wa aradtu lan mengulang-ulang sapa ingsun ha ing ayat tetapi falayaf tahu, maka tidak terbuka li kepadaku apa babun wahidun, satu macam ilmu saja. Sebaliknya, kata Sufyan, pernah suatu ketika kami itu makan, dikasih makanan oleh orang yang tidak bisa menjaga diri, wirai. Jadi orang itu nggak wirai itu artinya makanannya itu campur antara halal dan subhat, pokoknya sembrono. Nah, Sufyan itu pernah diajak makan orang itu. Apa yang terjadi? Saya baca Al-Quran, baca buku, saya baca berulang-ulang, fa'arad daha. Jadi dibaca berulang-ulang tapi tidak ada satupun ide yang muncul. Kayak kita, terus bolak-balik sampai ngantuk, capek, kesel, keturun, tapi nggak paham. Salah satunya adalah makanan. Nah, yang kemarin yang saya ceritakan, itu cerita itu diwatkan oleh Yai Jamal Tamak Bres, yang beliau masih hidup pas ngaji hikam, yang sampai orang menjaga makanan sampai punya karomah, dan karomahnya hilang hanya karena makanan. Marilah kita jaga makanan kita, pastikan makanan kita halal, itu ya, penting. Kalau ngendika sapa Syekh As-Sadili, Abu Hasan Ali Al-Sadili rahimahullah ta'ala, man sapane wong akala yang makan sapa man al halal ing halal lana mongko jadi lunak apa qalbuhu. Kata Sadili, siapa yang makanannya itu halal, hatinya menjadi lembut, waroko dan peka, wanaro dan bercahaya, wakola lan sedikit apa naumuhu tidurnya. Nah, makanannya halal, insya Allah
gak ngantukan. Ya lain ngantukan, mungkin kebanyakan makan. Hatinya menjadi lembut, menjadi peka, maca Quran, mudah menangis karena hati kita peka terhadap bacaan Al-Quran. Banyak toh maca selawat, kita menangis karena kangen Kanjeng Nabi. Kita maca Quran, kalau di Masjidil Haram dulu, pas di Madinah, kita nunggu begini di Raudhah, ada di samping maca Quran itu kalau nangis sengguh. Ya Allah, orang ini maca Quran dhewean ning pas jejer gitu, karo sesungguhan. Nah, kita kan nggak sepeka dia. Kalau makanannya dipastikan halal, itu hati menjadi lembut, menjadi peka, menjadi bercahaya. Kemudian tidak ngantuan. Tidak banyak tidur. Wakola lan sedikit apa naumuhu. Walam yahjab atau walam yuhjab, dan tidak terhalangi an hadrati ta'ala. Kemudian hatinya akan mudah untuk masuk pada hadrat ilahi, tidak akan terhalangi. Sebaliknya, waman sapane wong akala yang makan sopoman ghairul halali kang tidak halal, kosa mongko jadi keras apa qalbuhu. Wa ghalata lan ghalat menjadi kasar. Wa adlama lan gelap, hatinya menjadi keras, hatinya menjadi kasar, perilakunya kasar. Wa hajiba, dan terhalang an hadratillahi ta'ala, saking ngersani Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya yang makanannya tidak terjaga dari halal, maka perangainya akan kasar, hatinya menjadi keras, kemudian dia akan terhijab dari Allah Ta'ala. Karena itu coba kita perhatikan yai-yai sepuh kita, kan nggak pernah tahu nih yai-yai sepuh kita itu yang ngomongannya kasar banget. Biasanya ngendikannya kan kalem, halus. Nah, kita kan biayaan buanter, omong-omongan kok ini kok gedung sekrungu. Coba lah lihat yai-yai sepuh itu, kan ngendikannya lembut banget, perangainya halus, mudah memaafkan. Coba yai-yai sepuh dirasani nih boten apa-apa wis kajeng nih. Nah, kita lapor polisi. Nah, cobalah beliau begitu mudahnya memaafkan orang, begitu lembutnya, begitu halusnya perangainya. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin salah satunya adalah makanannya dipastikan halal. Karena itu lah ya, Anda jadi ibu, kalau pengen anak-anak kita itu lembut, perangainya lembut, hatinya lembut, pastikan makanan yang kita berikan itu halal. Itu salah satu tipnya. Wakasuro, yang haram tadi, kemudian wakasurolan banyak apa naumuhu, tidurnya turunnya akeh, mulai mari subuh bangun duhur jantok kotok. Saya adik aski, setengah 11, jam 11 baru tangi. Ya, luar biasa. Wadzalika, kenapa kemudian orang yang makanannya tidak halal tadi gampang tidur, ngantuan, iku min jumlati rahmatillah, karena itu termasuk rahmati Allah Ta'ala. Kenapa dikongkon turu? Biasanya kalau makanannya haram, makanannya tidak halal, itu akan cenderung mudah berbuat maksiat. Yang rumpi, ngerasani, hibah, ya, agar biar tidak maksiat oleh Allah dingantuk. Karena itulah ngantuan, alhamdulillah. Kan begitu. Kok ngantuan, Mbak? Alhamdulillah timbang maksiat. Kasura naumuhu tadi min jumlati rahmatillahi ta'ala li anna akla ghairil halali, karena sakpetene makan yang tidak halal iku yuhariku, bisa apa yuhariku, menggerakkan al-a'dha'a ing anggota badan lil ma'asi. Makanan yang tidak halal itu akan mendorong anggota badan kita untuk mudah berbuat maksiat. Sementara makanan yang halal akan mendorong anggota badan untuk mudah melakukan perbuatan yang baik. Sehingga sumbernya di makanan. Fayat lubu, mongko kemudian menuntut
apa kulu adwin, setiap anggota badan minhu saking man ayu sia, untuk berbuat maksiat. Karena makanannya tidak halal, maka anggota badannya menjadi mudah untuk berbuat maksiat. Jadi dia mensupport maksiat. Karena itu fayatafaddola, kemudian memberikan anugerah sapa Allah bin naumi, dengan tidur. Maka berbahagialah yang kalau habis makan mesti turu. Mungkin ini anugerah dari Allah Ta'ala timbang rumpi, timbang liyurihahu, supaya mengistirahatkan sapa Allahu ing man minal ma'asi, saking maksiat. Ternyata ngantukan itu berkah Allah Ta'ala. Maka berbahagialah yang ngantukan. Mungkin karena Allah sayang pada kita, kemudian dikasih ngantuk sehingga kita enggak maksiat. Gak ghibah, gak ini. Berbahagialah yang ngantukan. Wingi nek kuliah, saya tuh kuliah jam berapa kemarin? Mulai 6:30 sampai jam 3, 4 kelas. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, telung dino. Enak sing jam kedua jam 8, perempuan telat. Sudah hampir selesai kuliah itu baru datang, baru gabung. Langsung, ini kok baru datang? Ngapunten Ustaz, ketiduran. Perawan kok yani tangi-tangi. Nah, mungkin itu min fadlillah, ngantuk. Kama annahu kaya saat temen Allah ku yatafaddola, memberikan anugerah sapa Allah ala ta'i ing atase untuk bangun bi aklil halali, kelawan sebab makan halal liyukiyahu, untuk bisa berdiri sapa man baina yadahi ing ngersane Allah Ta'ala lailan wa naharon, setiap malam dan siang. Sama seperti kalau orang itu makanannya makanan halal, Allah akan memudahkan dia bangun malam. Jadi lah kita makan halal, insya Allah bangun malam itu mudah. Lah makanannya tidak halal, kuangel. Nah, tapi ada juga yang bakat. Yang bakat gak tangi. Bakat turu, bukan karena makanan, ini panjang bakat. Gawan baye. Nah, dulu yang pondok itu wis ngadeg genjong kawan mandi ku lho, cek turu. Iku bakat. Kala ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Khawas, man sapane wong, kita lanjutkan lah. Jam berapa? Ntar lah, 5 menit lagi ya. Man sapane wong akal akang makan sapa man al harama, makanan haram, wa atola, kemudian dia memperpanjang al ibadah tang ibadah, bahwa mongkau taiman iku kal hamami, koyok burung merpati, alladzi raqadda, yang apa, angkrem itu apa bahasa Indonesia ini? Angkrem itu apa? Ngeram, ngeremi, ala baitin fasidin, yang ngatasi telur yang busuk. Bahwa mongkau tai merpati tadi iku ya ta'abba, memayahkan, mencapaikan nafsu ing dirine fitulil makome, yang ngatasi angkrem. Sumalaya rohu, mongko kemudian tidak bisa netes sayan ing sesuatu, bal yahruju, atau bal yuhriju, balik mengeluarkan madaron ing kotoran. Kata Ali Al-Khawas, orang yang nggak bisa menjaga makanan, makanannya itu tidak halal, kemudian dia ibadah, maka itu diumpamakan kayak burung merpati yang ngangkremi telur busuk. Telur busuk itu walaupun diangkremi suwe, diangkremi lama, maka dia tidak akan menetas. Yang keluar justru kotor. Sama dengan itu. Walaupun kita ibadah lama, tapi kalau kita tidak bisa menjaga makanan kita, maka sesungguhnya ibadah kita tidak memberikan dampak apapun. Maka pastikan makanan kita baik. Wamin mafasidil akil harami, lan iku setengah saking yang merusakkan, dampak merusakkan makanan haram, istihalatuhu naron. Makanan haram itu akan menempatkan seseorang naron ing neraka. Satu. Dampak dari makanan haram itu yang satu, akan membuat seseorang masuk neraka. Masih ingat hadisnya yang kemarin? Ada hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi,
kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api neraka lebih layak untuk dia. Artinya untuk membersihkan itu adalah api neraka. Satu, fayat habu, karena itulah kemudian menjadi hilang. Yang kedua, apa syajiatul fikri, ketajamannya pemikiran. Karena makanan haram, maka dia menjadi tidak tajam pemikirannya. Sehingga kalau kita ingin anak-anak kita pinter, pastikan makanan kita halal. Masih ingat Haji Taklim Mutalim? Kita sampai tidak boleh makan jajan pasar. Kenapa kalau jajan pasar? Karena konteksnya ketika itu jajan pasar itu tidak bersih, tidak suci, masak itu gak bersih. Nah, sehingga kan karena tidak suci, tidak bersih, maka akan membuat sesuatu yang gak positif di hati. Makanya kiai-kiai sepuh itu loh, mangane apa biasa, tidak apa namanya, gak kayak wong saiki kan bergizi, roti macam-macam, wong biyen tempe, terong, kulupan. Tapi kenapa putra-putranya itu pinter-pinter? Karena dipastikan makanannya halal. Mungkin secara fisik gak ketok bergizi, tapi secara spiritual berkualitas. Nah, kita sekarang secara fisik bergizi, tapi secara spiritual gak berkualitas. Ketajaman berpikir akan hilang. Waladatu dzikri, nikmatnya zikir, gak merasakan nikmatnya zikir. Wayahriku, lan menghilangkan nabata ikhlasin niyati, ing niat ikhlas. Yang kemarin kita disuruh ikhlas, memurnikan niat, itu tidak mudah kalau makanannya halal, enggak halal. Dikongkon ikhlas itu angel banget. Kayak kita belajar, aku kok angel ikhlas ya. Salah satu yang harus kita evaluasi mungkin makanan kita. Kalau angel dijak ikhlas, makanan kita kayaknya harus kita cek ulang. Wayukmi, dan membuat buta, membutakan al-basirota, ing basiroh mata hati. Wayudlimu, dan membuat gelap al-basoro, ing mata batin. Wayuhinu, dan merapuhkan ad-dina, ing agama, wal badana lan badan, wal akla lan ing akal. Wayurisu, lan mewariskan al-ghaflata, ing mudah lupa. Bolak-balik lali, wis nyekel kunci dicekel lali. Bingung kabeh diseneni. Kabeh dimana, "Mbak, nanti kunciku, Mbak." Padahal kuncinya di bawah. Dulu kita punya dosen, "Mana kacamata saya?" Padahal kacamatanya dikakek. Nah, wayurisu al-ghaflah wan nisyan. Yang gampang lali, gampang ini. Cobalah ya, kalau kita sering melihat ya sepuh kita wis yuswane udah sepuh, tapi cik tajem tuh pemikiran. Lah kita urung tua wis lali. Iki ngetik bab piro? Wis lali. Nah. Wayamna'u lan mencegah mentukonil hikami, dari mendapatkan lembutnya hikmah wal ma'arifi lan ma'rifat wa atola zalika dan seterusnya. Intinya adalah sumakolah wabil jumlati, lan kesimpulannya fajamiul ma'asi, utai setiap keseluruhan maksiat ala diyaf'aluha, yang ngelakoni ing maksiat sapa al abdu iku inama sababuha utai sebabe iku aklul harami. Seluruh kemaksiatan yang kita lakukan, salah satu penyebab utamanya adalah makanan kita yang tidak halal. Faman sapane wong akalakan hak makan sapa man harama ing haram, wa talabalan ingin mencari ayak mala atau ata ing ketaatan, fakat roma al muhalla ing mustahil. Kata kesimpulannya adalah siapa yang makan makanan tidak halal kemudian dia ingin mendekatkan diri pada Allah, itu mustahil, nggak mungkin bisa terjadi. Jadi kalau kita ingin dekat pada Allah, salah satu yang harus kita pastikan adalah makanan kita halal. Oke, kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.